cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Baik, bergerak. Ya, dia apa Pak sekalian bareng teman-teman di Grey Coffee Pak. Di mana kedai kopinya? Kebetulan dekat rumah Pak. Di rumah lu. Di Brastagi Pak. Woi, Brastagi, ku tahu Brastagi. Di mana di Brastagi? Brastagi Jalan Udara Pak, dekat rumah Brastagi. Oh, Jalan Udara. Iya Pak. Jalan Udara kan banyak gereja di situ. Di Jalan Udara ada 3 gereja Pak. Ada di dekat gereja GBKP Klasis Brastagi Pak, dekat kantor Klasis. Oh, dia rumah lu. Woi Pak. Tapi di kamu Katolik. Katolik Pak. Oh, gereja lu. Di paroki Santo Fransiskus Asisi Bukit Kubu Pak. Oh, si Menjiliah Lain Woi Pak. Jadi gelar lu lengkap ise. Gimana Pak? Siapa nama lu lengkap? Nama lengkapnya siapa kamu? Maiting Fransiskus Ginting Pak. Jadi Maiting itu nama lu? Iya Pak, nama asli Pak. Nama asli Maiting? Iya Pak. Jadi isi PK Maiting Bandu Iya. Gitulah Pak. Kamu kelas berapa gunari Maiting? Kelas 10 Pak. Kelas 10. Kelas 10 berarti kelas 1 SMA? Iya Pak. Oh. Udah dengar gak kami mah? Udah Pak. Ginting mereka ikam? Beberapa guru singa Pak. Uish, mantap. Biasanya anak beruta guru singa, enda arah kamu gua kalimbu buka guru singa me. Bagai Pak. Nah, berunanda ya Ri. Uai Pak. Jadi aku lebih dumpun piga-piga. Bagai lo dalih Pak. Aku ya bahasa Kaisiwan, bahasa Karo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina. Bahasa Indonesia saja ya Pak. Oke, bahasa Indonesia saja ya. Oke ya. Kamu di mata orang-orang orang pemberani atau orang penakut? Kalau di mata teman-teman selama ini dikira pemberani Pak, bahkan nggak tahu apa itu takut Pak. Karena apapun yang ada di depan terobos saja, untuk masalah-masalahnya pikirkan belakangan gitu Pak. Makanya dikira kau apa makin takutmu gak ada pun takutmu gitulah Pak selama ini yang dilihat teman-teman. Begitu ya? Iya Pak. Jadi terobos saja. Terobos saja, tapi kalau di mata kakak-kakak di ekskul pramuka beda lagi Pak. Kayak dilihat penakut. Kenapa? Selama ini yang dinempak disuruh jalan ke sana udah giri-giri. Tapi kalau dilihat secara publiknya lebih berani daripada secara mentalnya gitu Pak. Wis ngeri kan enggak be. Kai panganindukin berkenan renu maka perpang terka. Panganin akan naik dakang Pak. Ada bapak du kai di nabadu. Ulah koman kerikari beras nih apa Pak. Sirman cakam perpang yang membuat kamu berani itu apa kata bapak lu? Kalau
Bapak gimana Pak? Sebenarnya yang buat pemberani itu ngelihat Bapak sih Pak. Karena Bapak kan juga seorang pegawai honor di kantor kepala desa, juga sebagai kepala dusun di dekat rumah Pak. Jadi Oke. ngelihat dia cara memimpin di daerah dusun aja pun dia berani Pak. Ngelihat orang-orang yang dianggap gak betul, dia berani memberantasnya Pak. Jadi kayak, oh bapakku aja berani, kenapa aku enggak? Makanya timbul rasa berani Pak. Contoh waktu kelas 7 dulu, kelas 1 SMP, ada Pak Kepala BNN Tanah Karo, Pak Happy Karo-Karo ya. Kemarin itu dia ngasih pertanyaan. Juga siapa yang bisa jawab pertanyaannya itu dia kasih hadiah untuk mengapresiasi. Jadi aku ngelihat dari situ Bapak aja berani menghalau yang nggak betul. Kenapa aku nggak berani menjawab pertanyaan dari seorang kepala BNN? Jadi mulai dari situ tumbuh rasa-rasa ingin jadi pemberani gitu Pak. Oh, kam anak ketiga pas keluarga. Anak keempat dari 5 bersaudara Pak. Oh, abang-abang duengo, abang kakak lu piga di lagi piga di baru. Abang sada di laki, 2 di beru. Lihat adik sada di laki sada Pak. Berarti telu kira di lagi 2 di baru. Woi Pak. Wis mantap. Guess sila betul di dulai kai maksud lu sila betul yang dilihat bapak di dulai gua kan maksud lah betul Salah lalap gua. Di dekat rumah di Brastagi ini kan masih banyak Pak yang namanya Pak Tertua gitu Pak. Pak tertua. Oke, Iya. Bapak kan dulunya waktu masih muda umur 20-an gitu Bapak bisa dibilang orang-orang pemabuk Pak. Oh, Jadi kan Bapak udah tahu gimana rasanya mabuk. dunia gelap dulunya gitu Pak. Jadi dia ngelihat anak-anak muda yang di sekitaran gang ataupun sekitaran dusun Bapak itu masa seusia aku lah gitu kan Pak. Yang masih kayak dia dulu gitu, dia suka gimana rasanya biar orang itu nggak kayak dia dulu gitulah Pak. Karena dulu juga Bapak pernah ngerasakan yang kayak dirasakan orang itu, yang dibuatnya itu nggak betul. Jadinya Bapak pengen yang nggak betul itu nggak usah dilanjutkan gitu Pak. Kenapa kamu tahu perasaan bapak lu padahal kamu pada saat itu belum lahir? Bapak kan dulu gimana Pak? Suka cerita sama kami semua, jangan kalian sama mau kayak kami gitu Pak. Jadi siapa yang cerita, bapak atau mama? Mama sama bapak suka sharing kok sama kami semua gitu Pak. Mereka saling cerita berdua terus kalian mendengar atau mereka khusus bercerita untuk kalian? Kadang mama bapak cerita sama kami langsung, kadang mama bapak cerita kami saling mendengar. Juga kalau kadang bapak gitu, kalau ada waktu senggang cepat pulang dari kantor, dia nanti cerita-cerita sama kami gitu Pak. Jadi kami tahu kayak mana bapak mama dulu gitu dia Pak. Jadi sang bapak lu masih suka mabuk-mabuk, Gimana Pak? Jago sama mak lu. Bapak sama mama kawin muda Pak. Mama nikah umur 16 tahun, bapak nikah umur 19 tahun Pak. Oh, sebenarnya di ukuran jalan udara lah bukan terlalu muda melang. Gimana Pak? Kalau ukuran jalan udara kan nggak terlalu muda lah itu. Udah pas lah itu. Iya Pak. Gitu dah. Kalau pada masanya itu udah pas Pak. Oke. Siapa yang lebih sering bercerita? Bapak lu atau mama lu? Kalau yang lebih sering cerita mama Pak, karena lebih dekat sama mama daripada dekat sama bapak Pak. Tapi kamu sendiri berasa lebih dekat sama mama lu atau sama bapak lu? Sama mama Pak. Kamu lebih suka mendengar cerita mama lu atau cerita bapak lu? Kalau lebih suka dengar cerita, lebih suka dengar cerita ya bapak Pak. Karena langsung ya? Iya. Karena bapak lu bercerita, maka dia kan bercerita mengenai dirinya. Betul Pak. Kalau mama lu bercerita, dia menceritakan pengalaman bapak lu. Betul Pak. Jadi lebih langsung kalau bapak lu bercerita. Iya Pak. Pernah kamu dua-dua ras bapak lu cerita ya Pak lu? Enggak Pak, belum pernah Pak. Belum pernah sama sekali? Belum Pak.
Sama saudara lu laki-laki yang lain? Kalau bapak kan lebih dekatnya sama adik pak, bisa nanti kemanapun dia berdua aja naik mobil gitu pak. Kalau mungkin kalau Oh, sama adik atau sama abang pernah pak. Kalau kami sama kamu berdua enggak? belum pernah pak, karena kalau sama bapak, kalau menurutku jalan-jalan sama bapak lebih membosankan daripada sama bapak mama pak. Karena Tapi kenapa adek lu lebih suka sama bapak lu? ih, kalau adik gimana bilang pak, lebih sepemikiran dia dua cerita pak. Kalau aku nanti cerita, kalau orang itu udah mulai cerita aku nggak lanes yang kan gitulah pak. Oh, kamu pernah kilas yang keras bapak lu? Ih, udah lain nanti cerita pak. Kalau udah ceritanya nanti kalau ke pendidikan itu nanti udah lumayan nyambung. Tapi nanti udah di luar dari topik pendidikan, gimana di sekolah anakku gini gini gini, itu nanti udah nggak lagi ngerti pak. Dia udah lebih ngerti lagi sama adik. Dia hobi sama adik, makanya nggak ngerti aku jalan cerita orang itu pak. Apa hobi adek dukin? Maka hobi yang bapak lu. Ih, Adek lu pe suka kan minum-minum tua, guai. enggak, bukan gitu pak. Dia punya hobi duanya sama, yaitu gimana pak? Lebih suka sendiri-sendiri pak. Entah anak kawil kita dua saja gitu aja pak. Jadi kalau Itu sama adek lu. Adek lu ini kelas berapa dia? kelas 7 pak, 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya pak. Kemarin waktu di Aji Jaya itu ikut dia enggak? Enggak pak, dia kurang suka pula kegiatan-kegiatan kayak gitu pak. Kalau abang lu yang Kalau laki? abang juga sebelum menikah gitu juga pak, dia lebih suka sama bapak. Tapi kalau cerita-cerita kayak gitu kami sama, lebih suka sama cerita sama mama. Tapi kalau sehobi gitu dia juga sehobi sama bapak gitu pak. Oke. Jadi tiga abang dulu kakak umur jabu. 5 bersaudara, 3 udah menikah pak. Wis, kamu merasa ada juga langai mah. Iya pak, tinggal berdua lah pak. Oke, jadi abang dulu kakak dua Jaya tadi beli rumah masing-masing. Sudah pak, sudah Hmm. masing-masing memiliki rumah tangga pak. Oke, ence taling kena dua-dua rasa dek lu. Woi pak, tadi Bapak lu, dua-dua. bapak lu. Woi, tadi simpan 4 lah kami pak. Lah pernah katakan lu Pak, aku sekali ajak nung kawin Pak ula ada saja lah ajak nung. Lah pernah begini tu. Iya, lah kakin berat pak, dia bapak kari kawil dekahan sini pak lah cerita nah. Tapi di Nundai situ huna adi beluhkan bertanya, situ huna bapak dia memelalah pengalaman hidup nih. Gimana pak kalau cerita berdua kayak gitu kan pak? Kayak kurang minat dengar gitu pak. Kayak ya kayak gini nang, aku sangat bagai sangat muda dengan aku bagai katanya gitu pak. Kayak kurang minat mendengarnya kalau waktu berdua gitu pak. Tapi kalau lagi rame situ sama beberai sama permen semua gitu sama kakak gitu, kalau dia cerita kayak gitu lebih menarik gitu pak. Makanya yang buat kami nggak lebih nggak suka berdua gitu. Kalau hanya berdua kadang nggak menarik lagi gitu pak. Egia sebenarnya kamu ada yang kamu tidak suka sama bapak lu? Kalau nggak suka sedikit ada sih pak. Ada ya. Iya pak. Sebegini, kenapa kamu kutanya? Biasanya orang-orang hebat itu suka dicerita sama bapaknya. Si banyaknya ada juga sih nggak suka sama bapak. Tapi kalau udah cerita ke pendidikan gimana di sekolah gitu, itu enak juga cerita sama bapak. Tapi kadang gitu bapak lebih suka nyudutkan gitu kalau lagi ada kesalahan gitu pak. Misalnya ada kesalahan gitu ya, kan kami tinggal berdua gitu sama adik pak. Jadi kadang kalau ada salah adik pun kan jadi aku yang disalahin. Jadi kadang kayak kok nggak adil gitu lah pak. Makanya kadang udah malas gitu lagi gitu pak. Salah adik lu kamu salah kenal. Gua makalah jaga bagi gue. Nina. Kayak gitu lah pak. Isi cuci piring sendah. Dia kak cuci piring. Aturan kan kau pun bisanya aku gantikan gitu ya. Padahal giliran adik lu. Iya gitu pak.
Lah pernah begini tu. Siapa cuci piring ni nak? Adik pak. Kamu dia membacing cuci dunia nak. Lalu bikin. Iya pak. Baca pak. Situ nak kape macam cuci dunia ni. Kayak gini pak, pernah kayak gitu pak, kami bilang pak sama adek, tau kamu apa katanya pak? Aku nyuci piring kau sirukat nakan katanya pak. Aku ni kan. Lu nggak lapang pak. Oke, jadi abang du nggo erjabu. Iya pak. Kakak du dua nggo erjabu. Sudah pak. Sebelum berjabu pada kelakenya sampai jas sekolah nak. Sempat kuliah? Kakak paling tua sampai D3 pak. D3. Jurusan komputer. Kakak Sempat, paling tua ni dua. D3 jurusan komputer. Si nomor 3 ya. Nomor 1 pak. Yang nomor 1 nomor yang kuliah. kuliah. Di Beru? Di Beru pak. Oke, ya sampai D3. Iya. Oke. Abang nomor 2 gimana ya pak? Mungkin ngikuti jejak bapak gitu pak. Nggak lulus SMA pun pak. Nggak lulus SMA? Enggak pak. Bahkan SMA selama 6 bulan ada 6 sekolah. Berapa sekolah swasta negeri di Brastagi udah semua siarinya selain SMA negeri pak. Asal sekolah SMA gue siarina tamat langka. Langka. Bekerja bu ya? Kerja bu pak. Oke. Si nomor telu? Sempat kuliah jurusan PGSD pak, tapi memutuskan menikah sebelum lulus pak. Padahal ini dekat lulus. Iya. Sudah semester 4 nikah dia sama Silih pak. Gua masuk nikah dia sama Silih. Terjabu ya Silih pak. Terjabu pakai Silih. Lu mau pakai? Gimana pak? Mencair jabu pakai Silih tu. Lah pak. Tali lah, masuk undai tali perkali-kaliin. Enggak pak. Oke, jadi kakak lu dia telu. Abang iya, lu siarina 6 SMA tapi lah tamat SMA. Iya pak. Kakak lu sempat PGSD sampai semester 4. Iya pak. Tapi kita kan erjabu tadi kenaka kuliah nadai. Oke, tak masalah. Adik kamu gua? Kalau cita-cita pak masuk sekolah kedinasan IPDN pak. Kamu masuk IPDN? Iya pak. Oke, kenapa IPDN? Nengok macam ada bapaknya kawan pak, namanya misal bapaknya itu lulusan STPDN. Jadi kan STPDN Sembiring Milala pak. Sembiring Milala, oke, terus? Bapaknya itu lulusan STPDN. Kalau STPDN sama IPDN itu kan masih sama pak. Hanya sebelum IPDN namanya STPDN. Jadi nengok bapak itu lebih lah sebaliknya. Gimana pak? Sebelum apa tadi? Sebelum STPDN namanya IPDN. Sebelum IPDN STPDN pak. STPDN itu kan IPDN itu kan gabungan dari STPDN sama Institut Pemerintahan dalam Institut Pemerintahan. Iya pak, Institut Pemerintahan gitulah pak. Jadi pada era SBY tahun 2004 itu kan dua sekolah itu dilebur karena sama-sama bergerak di bidang Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang itu dilebur dibentuklah jadi IPDN pak. Jadi, di Bandung kan? Di mana itu? Kalau kampusnya banyak pak, tapi kalau pusatnya itu di Pulau Jawa dekat dekat IPB pak. Dekat IPB atau dekat ITB? Dekat ITB pak. Ya Bandung. Iya pak. Jadi kuliah itu bagaimana? Iya pak. Jadi pengen di sana kuliah karena ngelihat bapak itu sekarang dah kerja di kantor bupati, kayak hidupnya itu udah enak gitu pak. Karena dari dulu juga pengen pak masuk sekolah kedinasan,
tanpa CPNS, jadi PNS tanpa CPNS gitu Pak. Jadi cobalah di sekolah kedinasan gitu Pak. Oke, situ huna di sekedar erdahin kantor bupati, ijapape bacing kam sekolah. Woi Pak, tapi Nah, mau gitu ke, betul Pak. apalagi jurusan IT. Kam kayak SMA lu, IPS, IPA, IPA. IPS Pak. IPS. Iya Pak. Nggak penjurusan? Gua Pak. Nggak pemilihan jurusan? Nggak pastikan Enggak Pak. IPS? Nggak? Udah Pak. Sudah Oke. Pak. Berapa nilai rapor lu? Nilai rapor Semester NCPD, satu, Pak. semester Nilai berapa itu? rapornya Semester 3 gini, semester genap Pak. Hah? Semester Semester genap. ganjil, semester ganjil. Iya Pak, kalau semester ganjil nilai rata-ratanya 79,83 Pak, dirata-ratakan pakai kalkulator kemarin Pak. Tuh, pakai kalkulator. Lah Iya Pak. kayak dai sempoa. Enggak Pak. Pakai kalkulator rata-rata 7,93 Kang. 79,83 Pak. Oh, 79,83. Kamu masuk Iya, di dalam kelas kamu ranking berapa itu? Gak diumumin Pak. Pak Hmm. Dini tadi ranking Pak, gak diumumin wali kelasnya, cuman juara satunya cuman dikasih tahu Pak. Kamu juara 3? Belum tahu Pak, nggak dikasih tahu sama wali kelasnya, kemarin udah nanya Pak. Berarti lah buka kamu si juara sadai melang. Lang Pak. Lu lari ya, tapi memang kuidah pe. Dan di mata teman-teman du, kamu termasuk orang pemberani dan cerdas. Kurang lebih lah Pak. Tuh, aktif me. Rajin bertanya dalam kegiatan-kegiatan. Terobos saja. Iya Pak. Kamu pengurus OSIS lang? Belum sempat ada pemilihan OSIS Pak. Kan itu untuk kelas 11 kalau pemilihan OSIS Pak. Ya, berarti nanti apa namanya 6 bulan lagi kamu sudah bisa dipilih jadi pengurus OSIS. Niat mencalonkan Pak. Oke. Kamu di sekolah di SMA Negeri 1 Brastagi? Betul Pak. Situ guna SMA 1 Brastagi, menala kalau hebat lulus Januari me. Betul Pak. Jenderal ke milik Januari? Kurang tahu Pak. Kurang ngelihat sejarah-sejarah ke atasnya gitu Pak. Oh, kau kak milik Januari Jenderal. Tamat SMA ya. Profesor IPB milik Januari. Baru Bergana. Kurang tahu pula Pak. SMA 1 Brastagi. Hebat Mana lebih hebat SMA 1 Brastagi dibanding dengan SMA GBKP? SMA Negeri 1 Brastagi lah Pak. Begeng? Iya Pak. Di SMA Negeri 1 Brastagi nomor 1, nomor 2 na SMA Pai. SMA kalau menurut saya SMA Negeri 2 Kabanjahe Pak. Nomor 2 na? Iya Pak. Lah SMA Negeri 1 Kawanjahe. Kalau kulihat-lihat sejauh ini akreditas SMA Negeri 2 Kabanjahe itu lebih meningkat dari SMA Negeri 1 Kabanjahe Pak. Yang benar. Tuh lah Aku alumni SMA Negeri 1 Kawanjahe. Gimana Pak? Suaranya lepas-lepas Pak, putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Padahal aku teriak Putus-putus Pak. Jadi Gundari bagaimana? Gundari lebih tinggi akreditasi SMA 2 Brastagi dibanding SMA 2 Kabanjahe dibanding SMA 1 Kabanjahe Pak. Iya Pak, kurang lebih gitulah Pak. Karena nengok lulusan-lulusannya pun lebih banyak masuk ke PTN gitu Pak. Yang benar deh. Benar nih. Gimana Pak? Mana lebih banyak? SMA 2 atau SMA 1 Kabanjahe yang lebih banyak lulusannya ke PTN? Gimana Pak? Kurang jelas suaranya Pak, putus-putus Pak.
mana lebih banyak lulusan SMA 2 Kabanjahe dibanding SMA 1 Kabanjahe yang masuk ke PTN? Kalau ku nengok yang kutanya kan kakak-kakakan teman-teman SMP juga dulu kan banyak kakaknya yang masuk ke SMA Negeri 2 Kabanjahe, Pak. Ya. Jadi aku tanya beberapa itu, kakakmu masuk mana gitu. Ada yang bilang masuk UGM, ada yang masuk ITB. Terus yang kutanya ada satu teman, kakaknya alumni SMA Saka, SMA 1 Kabanjahe. Jadi kutanya, Kak, Pak, abangmu sekarang di mana? Kata abangku dia mau ngambil di ITB tapi gak lolos katanya gitu, Pak. Ih, rupanya akreditas SMA Negeri 2 Kabanjahe lebih naik sedikit ya daripada SMA satunya. Aku pikir gitu, Pak. Makanya kayak lebih tertarik kemarin ke SMA 2-nya daripada SMA satunya, Pak. Oh, begitu. Ya mungkin kebetulan yang kamu tanya itu yang abangnya tidak diterima di ITB. Bisa jadi itu, Pak. Kan bisa jadi ya. Berarti penilaian itu pribadi. Penilaian itu pribadi bahwa SMA 2 Kabanjahe lebih bagus dari SMA 1 Kabanjahe. Betul, Pak. Tapi tahu kamu nggak? Dari semua sekolah SMA baik negeri dan swasta di Sumatera Utara, Ya, Pak. SMA Negeri 1 Kabanjahe masuk terbaik. Iya, Pak. Salah satu akreditas terbaik. Iya. Yang paling hebat sekarang di Sumatera Utara adalah SMA Del. Iya, Pak. Iya, SMA Del. Lalu beberapa SMA yang dari dulu udah hebat, SMA 4, SMA 1, Medan ya, SMA 1 Medan. Iya, Pak. Tapi kalau di seluruh Kabanjahe Tanah Karo, belum ada yang masuk dalam ranking Sumatera Utara selain SMA Saka. Betul, Pak. Jadi dahulu lebih hebat dengan SMA 1 Kabanjahe dibanding SMA 1 Brastagi. Mesti aku dengan kita. Syakun, Pak, syakun. tapi ya bidang-bidangnya bagaimana? Lika bidang nagari hebatan ka SMA Sada Brastagi. Lika bidangna hebatan ka SMA 2 Kabanjahe. Nanti kami lihat ya di Cadas itu, nanti kami lihat ada namanya Dianta Ginting. Oh, iya, Pak. Dr. Dianta Ginting, dia sekarang tinggal di Korea Selatan, doktor, PhD, dia tamat ITB, kemudian S2-nya di Australia, dan S3-nya di Australia, lalu dia kerja di Korea. Iya, Pak. Coba terka. Dia lulusan SMA-nya, SMA 1 Brastagi, SMA 2 Kabanjahe, SMA 1 Kabanjahe. Saya lihat tadi videonya, Pak. Jadi udah tahu, Pak. Jadi SMA mana Negeri dia? Kabanjahe, Pak. SMA 2 Kabanjahe. Jadi memang hebat ya. SMA 2 Kabanjahe. Oh, udah sempat kamu lihat tadi. Oke, jadi sudah, Pak. Sempat jadi begini juga sama video-video yang lain, Pak. Bagus. Jadi artinya, kamu setuju nggak bahwa sekolah-sekolah di Kabanjahe itu sebenarnya makin bagus kualitasnya di Tanah Karo maksudku? Setuju nggak? Kamu setuju nggak bahwa sekolah-sekolah SLTA, SMA, SMK di Tanah Karo sudah makin bagus kualitasnya saat ini? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Lisara nari pulungkulun kubandu, enca side kambaci dungkun kawanku. Woi, Pak. Menurut lu di SMA Brastagi,
Apai lalan murid-murid nasi tutus atena sekolah tah tutus atena la sekolah. Kalau sejauh yang saya melihat gitu ya Pak, Hmm. terkhusus sama teman-teman gitu, Hmm. mana yang lebih minat ke sekolah ataupun minat gak sekolah itu Hmm. bisa dibilang lebih 15-15 Pak. 15 atau Kenapa 50? bisa bilang 50-50 Pak? Oh, 50-50. 50-50%. 50%. Iya Pak. Hmm. Ya. Jadi kenapa bisa bilang gitu Pak? Karena teman-teman saya juga banyak Pak yang berpikir gini Pak. Eh, lebih takutnya nanti guru itu lalapan jumpa sama kita. Contoh banyak teman-teman yang pada saat daring ini Pak, orang itu nggak memikirkan gimana pelajarannya selama daring Pak. Tetapi kalau ada beberapa teman, ayo belajar yuk, bahkan ngajak belajar bersama gitu Pak. Jadi kan daya minat pelajar di Tanah Karo itu dalam pikiran saya, ih masih 50%, 50%. Jadi harus bisa lebih banyak teman yang mengajak daripada diajak ke hal negatif, harus lebih banyak mengajak ke hal positif gitulah Pak. Hmm. Jadi mana lebih banyak? Sama-sama banyak. Sama banyak Pak. Hmm. Oke. Jadi 50% dari teman-teman lu sangat rajin belajar, tutus setelah sekolah, tapi 50% Pak. kah latena tutus sekolah. Bagaimana Pak? Bagaimana kira-kira mungkin? Bagaimana Pak? Sederhana Rikal, 50% si tutus atena sekolah apa lalan di laki tadi baru. Si Kuidah melalan di laki Pak. Si dahlu lalan di laki. Woi, perban teman-temanku kira si ikut ekskul si Deban si Kuaka mendorong 80% laki-laki Pak. Oh, lalit minat lu ngeden di baru. Ya, belum Pak. Belum. Pika umur Belum, lu Pak. dari. 16 tahun Pak. Ngon 16 tahun 16 kan. Pak. Oh, Uwe, ketika Pak. melahir tahun 94 2004 Pak. 2004. Woi, nunggu Iya, 2020 hari. Woi, 2004 kamu lahir hari. Oke. Jadi lalai dan usia laki. Tapi segi Pak. kusungkun ka bagi si kusungkun line telah nggak ilalan si diberu na ka. Ya, kalau aku nengok gitu Pak sama yang di kelas gitu ya Pak, di kelas kami kelas 10 IPS yang ku nengok yang dapat juara 3 besar yang ku tanya kawan-kawan kelas sebelah itu ratanya juga cowok Pak. Makanya rupanya cowok itu lebih ada peningkatan ya aku pikir Pak. Juga waktu SMP dulu kami kan saya juga belum pernah keluar dari 5 besar waktu SMP Pak. Dan sekali satu orang cewek pasti juara 2, juara 3-nya juga sekali-sekali cewek gantian gitu Pak. Makanya kayak ngelihatnya itu lupanya cowok itu lebih berdaya saing gitu Pak. Wes. Jadi si Idahlu lalan si murid-murid siswa-siswa si laki lebih hebat dibanding dengan siswa si Diberu. Pak. Di telu ya juara, 2 di laki salah Diberu. Bagaimana Pak? Bagaimana si kami selama ini Pak? Oke, sudah 2 hari. Bagus di bagai. Maka di bagai itu si gelah berarti 2 tahun dari kali gue akan masuk ke IPDN lah mungkin. Amin Pak. Jakit dia buat lu IPDN 2 Yang di Maluku Pak. Di Maluku. Iya Pak. Gua maka bagai daun laku Maluku lalah perubahan seri warna kulit 2 Gimana Pak? Kan saya punya Kila Pak. Kila itu tinggal dulu di Kuta Buluh, Sibertang Pak. Dia ngambil sekolah tentaranya ke Jambi Pak. Jadi Kila itu punya prinsip gini Pak. Jangan pernah kita duduk di tempat kita sendiri saat ini Pak. Karena kalau kita duduk di situ-situ aja kita nggak bakal bisa maju.
Jadi punya prinsip yang sama Pak. Jadi cobalah merantau ke pala-pala merantau, jangan di tempat yang dekat dari Indonesia bagian barat, kita pindah ke Indonesia bagian timur gitu Pak. Jadi coba sekali-sekali di timur, gimana sih di timur itu, rupanya biar kita tahu gitu Pak, gimana rasanya di luar tanpa ada orang yang kita kenal gitu Pak. Oke, bagus, bagus. Itu prinsip yang sangat bagus. Jadi semakin jauh merantau, semakin bagus mungkin. Ege kusumpun Betul, kam, gua makan Maluku, gua makan Papua. di Papua kan belum ada kampusnya Pak. Oh, belum ada kampusnya. Iya Pak. Tapi ada Universitas Cendrawasih di Papua. Tapi kan saya mau masuknya IPDN itu tadi Pak. Sedangkan di Papua belum ada IPDN. belum ada kampus IPDN Pak. Tapi di Maluku sudah ada. Sudah ada Pak. Oke. Jadi gue pernah lagi surat tindu rektor IPDN Maluku. Belum Pak, masih bicara-bicara sama orang tua sama keluarga gimana kalau masuk sana, aku bilang Pak. Cekua ni nak orang tua lu. Jadi tutuslah kau jape kari berak bau katanya Pak. Oh, isi singkatakan coba ke bapak lu tuh mamak lu. Bapak Pak. Oh, ada mamak lu gua iya, gua Nina. Kalau kata mama kayak yang dibilang bapak itulah Pak. Tutu sirla jere ya di jape kari berak bau jadi kalak katanya Pak. Oh, akap lu gua kata bapak lu emang payo. Payo Pak. Payo. Di bagian depan. Semester depan atau nigan bandu surat ku rektor IPDN Maluku. Iya Pak. Katakan salam hormat, salam kenal, nama saya Maiting Franciscus Ginting dari Brastagi. Pak, saya masih kelas 11 SMA. Tapi saya punya cita-cita suatu saat saya masuk ke IPDN di Maluku ini. Tolong Bapak ikut doakan saya ya Pak, supaya saya bisa diterima di sini. Dan kalau boleh nanti Bapaklah masih jadi rektornya ketika saya menjadi mahasiswa Bapak. Ini dicoba Min. Siap Pak, bakal saya persiapkan Pak. Oh, baik Pak, bagaimana kirim. Baik Pak. Baca kat di negari. Di kam, di rusul kaman tomat, gua pengen terima jenda ni dah. Saja kari siswan bas juma Pak, di bagai ini Pak, tomat saya siswan ni lah Pak. Oh, tomat ni na. Tomat Cina, adi Brastagi, kai pesuan maturah. Turah Pak. Namanya, sebenarnya tanah subur. Betul Pak. Oke ya, Gundari giliran lu. Mau nanya sedikit Pak. Tentang pendidikan di Tanah Karo Pak. Oke. Macam kita bilang tadi, pendidikan di Tanah Karo itu belum pernah sempat menembus jenjang provinsi, palingan masih salah satu sekolah lah Pak, itu pun hanya di dalam bidang tertentu. Menurut lu Pak, kenapa bisa di Tanah Karo itu belum bisa memenuhi penuh, bisa menembus di jenjang provinsi seperti sekolah-sekolah yang lain macam SMA 7, SMA 1, Yayasan Sopo Surung gitu Pak. Kenapa belum bisa menembus seperti sekolah-sekolah gitu Pak? Oke. Kuakap gampang kalau jawabannya. Labo sekolah-sekolah Tanah Karo tidak berbenah, tidak memperbaiki diri. Iya Pak. Tapi aku yakin juga memperbaiki diri. Tapi mereka yang kamu sebut tadi itu lebih cepat dari kita. Iya Pak. Nah, misalnya SMA Sopo Surung, SMA Del, SMA 1 misalnya mungkin. Iya Pak. Itu dia membenahi diri itu lebih cepat, fokus. Sedangkan kita mendalam dengan kaji si manukur rasidewana. Kuakap bagai itu dari kebijakan sekolah. Tapi dari kualitas murid-murid, saya yakin orang-orang dari Tanah Karo itu punya kualitas yang luar biasa. Betul Pak. Yang bisa bersaing dengan siapapun, bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi dari Indonesia ini, dari manapun. Betul, itu kita bisa bersaing. Kamu buktinya enggak? Mau Pak. Nah, ketika aku SMA dulu, guru kimia saya itu ikut di dalam perlombaan se-Sumatera Utara. Iya, dalam teknik mengajar kimia.
namanya Pak NSB. Pak Ya, Pak. NSB, di guru SMA 1 Kabanjahe. Suatu saat dia bilang masuk ke kelas pelajaran kimia yang dia ajar, dia itu sangat bangga sekali, ayonya berseri-seri, lalu dia bercerita. Ternyata dalam tes kimia se-Sumatera Utara, SMA kita ini mendapat juara 2. Lah juara sada memang. Juara 2 untuk anak-anak SMA, adalah salah kelas 2 pada saat itu, untuk pelajaran kimia, itu dari SMA Kabanjahe. Ya, Pak. Berarti menembus. Tanedu isi pada muridnya si juara 2 kimia Isi, Pak. sangat yang ngerana raskam. Puji Tuhan, Pak. Moga bisa menembus juga, Pak. Kampe kari baci. Oke, Amin, Pak. pertanyaan. Si Devan, pertanyaan dulu. Kalau yang kulihat dari video Bapak yang sebelumnya sama teman-teman yang dari SMA Metodis ya, Pak. Teman kami Bela Burus Biring. Ya. Dia juga nggak diterima di SMA Negeri 1 Kabanjahe itu karena gimana? Pemalsuan domisili. Ya. Katanya seperti itu. Di Brastagi di Brastagi juga itu ada banyak juga pemalsuan domisili, Pak. Tapi beda ceritanya sama saya, Pak. Saya kan sebelum daftar melalui domisili itu daftar dari zonasi itu saya pernah coba daftar di SMA Negeri 1 Brastagi melalui jalur prestasi akademik. Yang diminta itu nilai rata-rata minimal 80. Jadi itu teman saya ada yang juara 1, itu satu sekolah saya SMP Negeri 1 Brastagi, namanya Delvia, Pak. Dia itu juara 1 ujian nasional tingkat Tanah Karo, juara 1, Pak. Dengan nilai rata-rata hanya 93, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Dia oke lah, dia masuk di sekolah yang diinginkannya, tapi saya dengan nilai rata-rata 87,68 tidak masuk di SMA Negeri 1 Brastagi, dikalahkan sama sekolah-sekolah swasta dengan nilai rata-rata hampir 98, Pak. Sedangkan juara 1 tingkat Tanah Karo aja hanya 97, Pak. Kayak mana itu, Pak? Maka bisa nilai rata-rata orang itu bisa sih. Kenapa bisa lebih tinggi daripada juara 1 tingkat Tanah Karo gitu, Pak? Makanya itu menjadi misteri sampai sekarang sama aku gitu, Pak. Oke. Nilai rata-ratanya 98. Iya, Pak. Ada HP 98, Pak. Nilai rata-rata apa ini? Gimana, Pak? Nilai rata-rata apa aja maksud lu ini? Nilai rata-rata apa? Nilai rata-rata rapornya, Pak. Kami kan daftar pakai nilai rata-rata rapor, Pak. Oh, nilai rata-rata rapor. Bukan nilai kelulusan. Bukan nilai ujian akhir. Iya, Pak. Oh, memang baca saja, memang lumrah saja. Nilai rata-rata rapor memang dia 98, tapi ketika itu tes akhir untuk tingkat SMP, ya dia pasti di bawah lah yang 97 tadi. Iya, Pak. Iya, karena nilai 98 nilai rata-ratanya itu kan cakupannya hanya sekolahnya aja. Iya, Pak. Sedangkan 97 tadi teman Lucy Delvia tadi itu cakupannya 93, Pak. seluruh. Dia 93, Pak. 93. Oh, 93 tapi seluruh Tanah Karo. Betul, Pak. Iya, iya. Kan lumrah ya. Adibas RT kita mengganjang, tapi bas kelurahan kita baca makin turun nilainya karena sudah lebih banyak lagi orang, bukan? Betul, Pak. Mungkin bagai mungkin bagai situasinya. Dia kapan terima ke SMA Negeri 1 Brastagi? Diterima, Pak, tapi soal pertama itu yang nggak diterima dari jalur prestasi akademi itu tadi sempat frustasi, Pak. Bahkan udahlah ke sekolah swasta aja gitu, macam sekolah Santa Maria Kabanjahe gitu, karena udah kelihatan gitu banyak teman-teman juga yang nggak dapat gitu, jadi kayak rasa frustasi gitulah, Pak. Tapi daftar lagi dari jalur zonasi, puji Tuhan diterima, Pak. Oke. Ulah kamu gampang frustrasi.
Oh, wala. Sa lang ka bukan merondong. Ading ko pagi kam merondong, sekali-sekali baca kam frustrasi. Mapayo, Pak ya Pak. laki-laki jangan cepat frustrasi. Iya Pak, siap. Hah? Siap Oke? Pak. Siap. Oke, ya. Dua pertanyaan lari ya. Silahkan. KPT Nusung Kunduwaci. Eh, ini kayaknya ke apa lah Pak sikit ke pemerintahan Tanah Karo. Hmm. Kulihat ya Pak dalam Hmm. beberapa periode-periode sebelumnya itu dalam pemerintahan Tanah Karo itu kalau aku ditanya itu sedikit merosot. Nah, Hmm. kenapa aku bisa berani bilang sedikit merosot? Hmm. Sedikit merosot tuh banyak merosot. Gak jangan bilang banyak lah Pak, nanti sedikit aja gitu loh Pak. Oke. Gini Pak, dulu banyak tenaga-tenaga kerja sumber daya manusia dari Tanah Karo itu bisa kita unggulkan dengan bantuan pemerintah juga Pak. Contohnya ada guru kami, guru dulu SMP namanya Pak JK. Bapak itu salah satu orang unggulan yang salah satu orang unggulan. Dia cerita sama kami, dia orang unggulan yang juga didukung oleh pemerintah Tanah Karo pada tahun 90-an Pak. Terus kalau pada masa sekarang ya Pak, aku nengok orang-orang di Tanah Karo ini kalau mau memang berjaya, kalau memang mau maju harus mementingkan diri dahulu, nggak usah. Kalau kita ajukan pun kayak gitu ke dalam pemerintahan tingkat kabupaten, banyak berkas kita yang sampai di atas kita ajukan, bahkan nggak sampai di atas Bapak, masih di pegawai-pegawai kantor bupati pun udah nggak sampai lagi. Makanya kenapa Pak banyak pemimpin di Tanah Karo ini kalau maaf gitu bahasanya percian, kenapa nggak mau melihat anak-anak di Tanah Karo juga bisa maju menembus orang-orang kayak dia gitu Pak. Macam itu tadi lah Pak, contoh ada teman-teman kami yang mau bergerak pun dia harus mengeluarkan dana sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah gitu Pak. Bergerak ngapain maksud lu? Macam beberapa teman lah Pak, ada yang mau ikut turnamen taekwondo. Ada teman saya itu ikut turnamen taekwondo. Dia itu harus, kalau dia mau memang, dia kebetulan dapat juara 2 Pak, juara 2 tingkat provinsi. Juara 2 Sumatera Utara? Iya Pak. Untuk dia kelas pelajar Pak. Dia itu awalnya itu punya prinsip Pak, entah gak usah pun aku ikut nak, katanya sama aku Pak. Kenapa aku bilang Pak? Taunya kok kayak mana kerjaan orang tua di rumah pun kuju makan ngenca. Jadi kalau aku teruskan pun biayanya lumayan mahal. Jadi dia sempat nggak ada lagi niat untuk ikut Pak, karena dikarenakan dana itu tadi. Sedangkan kalau pada masa kita lihat masa-masa yang lalu, orang-orang di Tanah Karo yang memiliki prestasi nggak besar pun ataupun sedikit banyaknya bisa menuju dia sukses itu didukung. Kenapa sekarang yang di depan mata kita yang betul-betul memiliki prestasi pun kadang harus sempat mengurungkan niatnya kalau mau memang dia mau menuju prestasi itu Pak. Kenapa kita nggak mendukung yang sudah ada ini Pak, gitu Pak. Oke, akhirnya dia maju nggak? Dia dapat bantuan dari kami Pak, teman-temannya kami bantu dia. Oh, kalian teman-teman yang bantu? Iya Pak, teman-teman gitu, beberapa yang bantu sama dari guru-guru Pak dulu SMP. Oh bagus sekali. Kalian gua gelar lah repair kan kayak bagi bantuan sen. Gimana? Papungkan sen. Minta proposal kemarin ke kepala sekolah Pak, bantuin dia minta proposal ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah kasih dana. Membantu Pak. Isi gelar kepala sekolah dua Pada masanya dulu itu Ibu Sri Heni Busaragi. Ibu
ini berusaha lagi. Bagus, bagus, bagus. Itu contoh Bentar Pak, kepala sekolah yang ngangkat telepon bagus Bapak ya. bentar ya Pak. Angkat Hmm. telepon dari Bapak bentar Pak. Itu sikal Pak Nindu. Ini Bapak nggak berani ngelawan Pak. Bentar ya Pak. Halo. Namai tinggai laya pang lawan bapana. Maka alawin lebih lawan bapana. Maka sekelir kaya. Jujur kan kak jelmana ginding merganeda. Kata kena lah aku pang lawan bapak aku pak nina denda. Maka luar biasa. Tapi sepintas dia orang percaya diri ini, orang yang cerdas dan juga orang yang punya kejelasan terhadap apa yang mau dia capai di dalam jenjang pendidikannya nanti. Tadi dia sudah sempat berkata bahwa dia mau masuk IPDN. Ku coba tawarkan, ku coba goda dengan masuk ke universitas, dia tidak mau. Dan yang lebih menarik lagi, dia itu tidak hanya IPDN, tapi dia pilih IPDN yang ada di Maluku. Apa alasannya milih Maluku? Supaya lebih jauh. Wah, supaya nilai merantaunya lebih dapat, lebih kena. Nah, itu yang tadi barusan dia sampaikan. Saya kira kita semua kalak-karo diaspora, kalau ada anak-anak kita yang punya komitmen seperti ini, kita dukunglah. Ya, kita dukunglah. Kuakap setuju kam Gerina. Buka ya si sungguh. Gua di nama Pandudai. Jemput apa Pak? Rusak mobilnya di Kutabangun, penjemputan kereta katanya Pak. Kuta bangun narikin kuta na Bapak Due. Kampung Bapak dia apa Pak? Kutabuluh Sibertang, tapi rusak mobilnya tadi mau pulang ke sini di apa Pak? Di apa namanya? Kutabangun Pak. Oh, jadi Kuta bangun dengan ya? Sekarang udah di apa Pak? Udah jalan balik ke sini Pak. Oke, ajar-ajar Pak, ini dudai. Woi Pak. Anda pikir tinggal nih Bapak kue si aku ngerana ini dulu. Lah begini dulu. Kaikin koi Pak sana ada lagi bicara sama juru bicara kelas tinggi kelas nasional. Gue bilang nanti gue jemput bentar lagi yuk, bilang kan. Oh ya, hati narinrah komis katanya Pak. Oh, bagus ya. Dibagai nanti pada kita dekah. Saya ada pertanyaan Dunari kayak. Satu lagi. Tapi Sinai lebih. Salah sada si perlu pagi perlu kita penampan. Apalagi terhadap orang yang berprestasi. Ini pakai saluran informasi yang ada sekarang ini. Dulu itu belum sempat kepikiran Pak. Itu dia. Kalau dulu kan seperti itu, tapi kan sudah ada solusi dari kepala sekolah Ibu Triheni tadi. Iya Pak. Ya kan, itu oke, udah solve. Dan apalagi dia juga karena merasa didukung kepala sekolah dan teman-teman, akhirnya semangat bertandingnya juga tinggi sehingga dapat juara 2. Puji Tuhan. Taekwondo. Wih, mantap. Iya kelas 3 Gudari. Sebaya Pak, kelas 10. Sebaya Kam. Dia kemana cita-citanya? Ngelihat dia sekarang itu kami udah miris Pak, udah nggak sejalan lagi sama kami Pak. Dia udah memilih kayak ngikuti dunia zona nyaman gitu Pak. Sedangkan kayak apa itu zona nyaman? Contohnya? Gimana Pak? Udah terlalu ngikuti zaman lah Pak. Misalnya udah ngerokok gitu dengan teman-teman yang lain. Jadi kami kayak kurang mendukung lagi samanya gitu Pak. Kurang perhatian kan KPM? Bisa dibilang lah Pak. Perlukah kita bagi ngerana-ngerana sekali rahasia? Bisa Pak. Kayak mergana? Kita kalak nias mergajai Pak. Oh, kalak nias ya. Kayak ya. Baik. Ya. The last question from my meeting to me is about what? Menaikai penunggulan dulu ya. Si paling sulit dijawab ya. Yang terakhir ini Pak. Ya. Nggak jemput dulu Bapak Dundai. Pagi kasih sambung. Bukuh karyate. Mungkin yang terakhir ini lebih ke pandemi Pak.
Contoh kan banyak Pak. Terus Bi Tengah Pak. Bi Tengah sekarang lagi diisolasi di rumah sakit apa? Rumah sakit Medan karena positif COVID-19 Pak. Bibi tengah tu. Bi Tengah kakak mama kandung, dan isunya sekarang itu dia sudah bisa mau dipulangkan. Kalau kan kita dengar itu vaksin COVID-19 itu sudah dikeluarkan, sudah mau diluncurkan. Menurut saya ya Pak, yang lebih pertama itu perlu diberikan itu bukan kepada pemerintah ataupun kemana gitu Pak, tetapi kepada kami anak-anak muda yang masih sekolah Pak. Kenapa saya bilang gitu Pak? Karena gini Pak, tempat wisata sudah di Brastagi dulu ya Pak, di sekitar Brastagi yang saya lihat, tempat sekolah wisata itu sudah dibuka Pak, sudah dibuka dari berbulan-bulan yang lalu. Untuk tempat ibadah juga sudah dibuka meskipun dibatasi gitu Pak. Untuk tempat rekreasi yang lain dan lain sebagainya itu sudah dibuka Pak. Tetapi untuk kayak kami pelajar itu belum dibuka Pak, belum dikasih untuk sekolah. Makanya kalau aku kan Pak, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari Kadispora itu sesuatu yang menguntungkan untukku Pak. Kenapa? Di sekolah secara daring ini aku nggak nerima sedikit pun pelajaran dari guru Pak. Kenapa? Menurutku itu guru yang memberi pelajaran itu hanya datang, memberi materi, memberi soal, udah pergi. Jadi itu menurut saya itu nggak terterima aku gitulah Pak. Sedangkan yang tuntutan sama aku itu untuk bisa mengerjakan soal itu, setidaknya ada orang yang bisa menjiwaiku untuk bisa mengerjakan tugas itu. Jadi pengen gitu Pak. Kalau tempat wisata aja udah bisa dibuka, rumah ibadah aja udah bisa dibuka walaupun dibatasi. Kenapa sekolah nggak bisa dibuka walaupun dibatasi? 1 jam di sekolah pun nggak apa-apa. Dalam 3 kali seminggu gitu kan, itu kayak kami bisa merasa dijiwai satu persatu. Tetapi kalau macam sekarang ini kami nggak apa gitu Pak, kayak nggak terterima kami pelajaran macam sama teman-teman. Bahkan kami juga sering ada bapaknya yang wakil kepala sekolah gitu, kami juga sering belajar gitu, kayak belum terterima gitu Pak, karena nggak ada yang bisa menjiwai. Gitu Pak. Jadi intinya pertanyaan itu adalah kalau bisa kenapa harus ke pemerintah terlebih dahulu vaksin itu dibagikan? Kenapa nggak ke anak-anak sekolah yang perlu menuntut pelajaran, yang perlu menuntut ilmu, agar kami bisa menuntut ilmu yang nantinya juga akan menggantikan orang-orang seperti pemerintah sekarang gitu Pak. Oke. Jadi jawabanku begini. Pertama, diberikan kepada pemerintah karena prinsipnya pemerintah akan melayani masyarakat. Iya, Pak. Nah, supaya dalam melayani itu dia bisa sehat dan tidak menularkan virus itu, makanya perlu divaksin. Iya, Pak. Tapi pemerintah juga yang benar-benar melayani masyarakat. Misalnya apa? Misalnya yang bekerja di bidang kesehatan. Mereka lagi agak si rawan nakal mikin. Pak. Artinya kari nambari kalau sakit dia sendiri mulai sekali. Pergi kat duduk tersinggung dulu di bataban COVID enandai. Mesti lalana. Belala ke Pak. Iya, jadi wajarlah kalau itu sama pemerintah dulu. Karena apa? Karena dia itu memang untuk melayani masyarakat. Oh begitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan pelajar? Pelajar di bawah usia 15 tahun itu nggak perlu divaksin. Karena dari data-data itu, anak-anak itu kan jarang kena virus COVID itu. Karena imunitasnya paling kuat, bukan? Betul, paling Pak. kuat. Nah, si mungkin masalah bagi kena si usia sudah di atas 15 tahun, 16 tahun bagi kampe. Mungkin.
Bagaimana? Ya, wakaf enak kali baci jadi salah perhatian gelah cepat sekolah ya. Uwe, Pak. Cepat belajar secara offline khusus untuk usia SMA. Itu pun dengan tetap memakai protokol kesehatan. Wakaf arah percakapan tenda kari berambera bagi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kari Amin, Pak. gelah rukurkaya sebab kai si katakan dua kuakap baci mewakili apa yang kamu bilang itu mewakili seluruh pelajar SMA yang sudah berusia di atas 15 tahun yang punya komitmen untuk belajar ya supaya terjadi interaksi pembelajaran, interaksi pendidikan yang saling memahami supaya dengan demikian transfer ilmu pengetahuan dari guru terhadap murid-muridnya yang tutus seperti kamu itu bisa tetap dilaksanakan. Si usahakan. Tapi sebenarnya paling penting adalah amin sampai imunitas du tinggi, tapi tetaplah pakai protokol kesehatan. Kalau kamu keluar kemana gitu, tetap. Sebab apa? Sebab ada bahaya bagi keluarga. Kamu kira KIP, tapi ku rubah kamu. Bas kamu lihat virusnya, kamu lah KIP, tapi orang tua kali baci tertulari, jana imunitasnya lebih lemah, baci ya sakit bagi Tuan Udai. Tapi syukur bagi Tuan Udai, mau bagi sehat ya, mungkin tinggal pemulihannya. Iya, sebentar Pak. Lagi mau baci pulung kena ras-ras. Amin, Pak. Jadi bagaimana ya, hanya sebenarnya kasih pentinglah, COVID membuat serba terbatas. Tapi COVID tidak bisa membatasi inovasi manusia. Iya, Pak. Ya, tidak bisa membatasi semangat. Katakan mandiri dulu. Tetap tutus, tetap semangat, tetap antusias untuk belajar. Sekalipun belum ada interaksi langsung dengan guru. Jangan kamu kecewa hanya karena belum bisa sekolah saat ini. Tapi ingat, cita-cita lu masuk IPDN di Maluku, Pak. Maluku. IPDN di Maluku. Itu dia. Jadi walau bagaimanapun kamu harus lulus SMA dan dengan nilai yang memuaskan, kalau bisa makin baik, supaya cita-cita lu masuk IPDN itu bisa tercapai. Amin, Pak. Encakam IPDN pagi lulus, rendahin kamu Tanah Karo. Amin, Pak. Alikam pagi jadi pegawai Pemda Tanah Karo, tutu satenu nampak dia anak sekolah. Amin. Pasti, Pak. Tutu satenu nampak dia anak sekolah. Bila perlu kali kamu jadi bupati. Cita-cita utama, Pak. Cita-cita utama itu jadi bupati. Jadi bupati, Pak. Adik kuneng gelar dua jadi bupati go Pascal. Bupati Kabupaten Karo, Maiting. Maiting Franciscus Ginting Bre Guru Siga. Siga pe guru luar biasa. Mama kira-kira Bagai Pak Payaw. Terakhir ngerana kampung Krina anak-anak SMA seluruh Tanah Karo. Bila tutus saya sekolah Krina ya. Kamu katakan untuk teman-teman semua yang ada di Tanah Karo, terkhususnya di kawasan inti Tanah Karo, Brastagi Kabancahaya 3 Panah. Kita ini punya masa depan yang luas, kita memiliki masa depan yang besar. Jangan sekali-sekali kita sia-siakan masa depan kita itu dengan hal yang tidak berguna. Kita tinggalkan zona-zona nyaman yang belum baik untuk kita kejar yang terbaik. Mari kita ikuti kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekitaran kita, kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong, kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong kita bisa menjadi yang lebih baik. Contohnya kita memiliki wadah-wadah terbaik, contohnya ada wadah pramuka, wadah ekskul di sekolah. Mari kita ikuti agar kita bisa menggembleng jiwa raga kita untuk menjadi lebih maju, karena kita adalah generasi yang bakal menggantikan pemerintah-pemerintah di sekitaran kita. Kita adalah jiwa-jiwa muda Karo yang siap membangun Tanah Karo lebih baik.
Karena di 2045 Indonesia genap 100 tahun, buktikan di usia kita yang masih 30 tahun, 40 tahun di 2045 nanti, kita bisa membuktikan di Tanah Karo ini ada pemuda-pemuda yang siap bergerak untuk membangun perubahan dari Karo maju menuju Indonesia maju. Cuman itu, Pak. Bujur ras berjuah-juah. Bujur ras berjuah-juah man Batak. Aku sebutkan gelar dulu. Aku Maiting Franciscus Ginting. Bubure. Asalku beberapa guru singa, asalku Brastagi Nari, nyahkan kita gelahkan kai sining kundai tidak hanya sekedar omong kosong, tetapi kita buktikan sama-sama. Bujur ras berjuah-juah Batak. Bujur Maiting. Bujur, Pak. Bujur, sampai jumpa ya. Baik, Pak. Salam kariban Bapak Ndu. Siap, Pak. Oke, salam sehat nih Ndu ya. Salam sehat, Pak. Oke, mantap nak, mantap. Bujur, bujur-juah. Berjuah-juah, Pak. Sip, sip, sip. Oke. Terima kasih, Pak.